Baik pemirsa Coffee Morning dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami dan masih ditemani oleh Bapak Dr. Haji Asri Nuryadin, SPDMM, selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda, dan juga ada Bapak Dr. Barlin Kesuma, SPDMED, selaku Kabid PSMP, dan juga Bapak Muklis, SPDMPD, selaku Kasih Kelembagaan SD. Baik Bapak sekalian, jadi kan kemarin kita baru saja melewati PPDB atau penerimaan peserta didik baru. Nah, bagaimana dengan pasca PPDB? Ada evaluasi yang didapatkan oleh Dinas Pendidikan itu seperti apa? Mungkin Pak Asli bisa menjelaskan. Ya, terima kasih. Jadi yang pertama ya, di SD yang berbeda. Di SD itu tahun ini 10 kecamatan, karena kita punya jumlah yang negeri aja ada 163 ya SD-nya. Itu cukup terbantukan karena 10 kecamatan itu semua melalui online. Nah, jadi sebenarnya mempersiapkan online di SD, kalau SMP kan udah 5 tahun yang lalu. Nah, online ini bukan karena COVID sebenarnya, itu memang kita persiapkan. Tapi pas juga masanya masuk di dalam suasana COVID-19 ini, ya kita sudah ready ya. Sekalian ready, sekalian. Jadi alhamdulillah itu juga membantu orang tua atau wali tidak perlu berkumpul lah di sekolah ya. Dan itu sudah jalan dengan baik. Nah, mungkin evaluasi kita kan selalu membuat plan dan pelaksanaan dan evaluasi. Jadi kalau yang tahun lalu kita full 90% zonasi. Jadi sebenarnya penghargaan baik akademik maupun non akademik, juga afirmasi anak-anak yang belum mampu itu hampir tidak terakomodir yang tahun lalu. Tapi tahun sekarang itu alhamdulillah terakomodir semua. Jadi zonasinya yang dulu 90% itu kita turunkan menjadi 60 ya bagi yang SMP. Kalau SD kan besar dia 80-an. Nah, hal ini kita lakukan supaya anak-anak kita yang memang punya kecerdasan, punya intelektual yang lebih, punya keterampilan misalnya di olahraga yang berprestasi, itu kita masih berikan slot kepada mereka untuk memilih sekolah ya. Jadi tidak ada hubungannya dengan zonasi, tapi presentasinya tentu tidak besar. Jadi yang 40% itu dibagi pindahan, afirmasi, prestasi baik akademik dan akademik. Nah, yang 60 tetap yang besar di zonasi. Nah, kita berharap nanti yang tahun-tahun berikutnya juga ada kesadaran daripada orang tua atau wali bahwa bersekolah saja ke tempat yang terdekat gitu ya. Yang penting jangan sampai tidak bersekolah. Tapi slot peluang tadi sudah kita berikan. Artinya kalau memang tidak di luar itu, ambillah yang terdekat. Itu yang untuk PPDB evaluasi kita. Tapi paling tidak saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak ya, termasuk kepada orang tua atau wali, bahwa tidak ada kegaduhan di dalam penerimaan siswa baru baik SD maupun SMP di Kota Samarinda. Berarti sejauh ini memang lancar saja Pak ya, memang ada beberapa perbedaan dari persentase yang penerimaan tadi. Betul. Itu. Nah, kemudian bagaimana dengan hari pertama masuk sekolah yang dilakukan siswa kemarin begitu kan, ada orang tua, ada hal yang harus dilakukan orang tua. Mungkin kita bisa mulai dulu dari yang SMP, dari Pak Barlin, bagaimana Pak? Ya, terima kasih. Jadi di SMP ini mungkin juga berlaku juga di TK dan di SD bahwa kita laksanakan serentak melalui daring. Mungkin orang bingung bagaimana sih MPLS itu. MPLS itu kan sebenarnya pengenalan dengan lingkungan sekolah. Karena ada anak dari TK masuk SD, dari SD ke SMP. Nah, ini kan dia butuh suatu pengetahuan bagaimana nanti dia akan belajar, bagaimana dia nanti mengenali lingkungan di sekolah. Nah, jadi kegiatan yang disampaikan itu sebenarnya profil sekolah. Misalnya kayak di SMP itu, ini sekarang lagi banyak webinar ya, live streaming itu di banyak SMP negeri dan swasta. Mereka menyampaikan yang pertama profil sekolah, sekolahnya di mana, letaknya kemudian fasilitasnya apa, guru-gurunya, pelajarannya apa, supaya anak-anak misalnya dari SD ke SMP dia kaget, karena sebelumnya kan melalui tema, tiba-tiba nanti ada 10 mata pelajaran yang mungkin dia baru dengar ya, seperti itu. Juga nanti dikenalkan masalah tata tertib di sekolah, sehingga dia
memahami, oh kalau saya misalnya dari SD masuk ke SMP, saya tidak lagi misalnya seperti di SD manja gitu ya, dia harus lebih mandiri, harus bisa mengetahui kemampuan dia. Saya akan bertemu dengan teman-teman yang sebelumnya tidak saya temui selama 6 tahun misalnya gitu kan, dari seluruh kota Samarinda. Nah, jadi pengenalan-pengenalan itu diperlukan supaya anak terbentuk, pertama dia memahami bahwa beban atau tanggung jawabnya sudah berubah dari yang sebelumnya dengan sekarang. Yang kedua, dia memahami bagaimana nanti dia masuk di sekolah tersebut. Ada guru, ada wali kelas, ada teman-teman sebaya, ada OSIS, kemudian ada tata tertib, ya kan? Bagaimana cara kalau misalnya dia sakit, dia harus melakukan izin, bagaimana prosesnya, itu disampaikan oleh sekolah. Nah, semua itu disampaikan tidak melalui tatap muka tapi secara daring. Nah, kenapa? Karena kita juga selain menghindari COVID ini juga bisa menjangkau lebih banyak. Jadi ketika nonton pemaparan itu tidak hanya muridnya tapi orang tuanya dengar. Nah, sebelum-sebelumnya kan kelemahan kalau yang lama adalah yang dengar hanya muridnya, orang tuanya nggak tahu anaknya ngapain. Sekarang enggak, orang tuanya bisa mendampingi waktu MPLS. Jadi dia lebih terasa memiliki, oh sekolah ini bukan hanya untuk anak saya juga ini ada paguyupan, ternyata bahwa di paguyupan itu suara emak-emak, ibu-ibu, bapak-bapak didengar gitu untuk disalurkan ke pihak sekolah, ada komite sekolah. Nah, jadi akan lebih banyak orang yang memikirkan tentang sekolah. Nah, itu. Nah, jadi itu yang sekarang terjadi selama 3-4 hari ini, itu masih MPLS, baru nanti pertengahan minggu akan masuk ke pembelajaran di kelas seperti kelas 8 dan kelas 9. Gitu. Jadi memang masih masa pengenalan ya Pak ya? Pengenalan. Kemudian Pak Muklis, kalau apakah ada yang berbeda kalau misalnya di tingkat SD dari penjelasan yang Pak Barlin tadi sampaikan? Iya, baik. Untuk SD itu sama seperti di SMP, di mana hari pertama masuk sekolah itu yang dilakukan sekolah adalah mensosialisasikan tentang sekolahnya atau mengenalkan pengenalan lingkungan sekolah. Nah, itu sama seperti tahun lalu, tidak berbeda, cuma tahun ini kan secara daring gitu. Kalau tahun lalu manual, jadi orang tua kalau tahun lalu itu datang ke sekolah, mengantarkan anaknya ke sekolah. Mengantarkan anaknya bukan langsung begitu pulang, tapi mengenalkan anaknya ke sekolah. Ini loh anaknya, usianya, kemudian identitas anak ini, kemudian juga mengenalkan apa bakat dan kemampuan anak ini, kemudian juga orang tua mencatat gurunya siapa yang mengajarnya nanti, kemudian berkenalan juga sama orang tua yang lain gitu. Nah, tetapi ini juga sama dilakukan tetapi secara daring begitu, tidak datang lagi ke sekolah orang tua, jadi tetap di rumah. Nah, begitu juga sekolah juga mengenalkan kepada orang tua murid gitu. Dia mengenalkan terutama guru-gurunya dikenalkan juga secara daring, itu misalnya lewat foto-fotonya. Oh, ini gurunya nanti yang akan mengajar di kelas ini misalnya, di kelas 1, kemudian guru agamanya, kemudian juga guru bidang studinya gitu. Itu dikenalkan oleh sekolah satu persatu, termasuk mengenalkan juga sarana prasarananya. Mungkin bisa lewat foto-fotonya misalnya atau lewat video, misalnya ini sarana prasarananya, ini kelasnya, ini meja kursinya nanti belajar seperti di sini. Ini juga ruangan-ruangan, misalnya kantin, begitu, ruang perpustakaan. Kemudian dikenalkan seluruh warga sekolah di sana. Gitu. Kemudian juga nanti sekolah juga mengenalkan tentang program-program apa yang ada di sekolah. Misalnya aja pertama visi misinya. Apa sih visi misi sekolah ini, mau dibawa kemana begitu. Nah, misalnya aja misi sekolah tentang mewujudkan misalnya sekolah ini unggul gitu atau berprestasi. Nah, tentu ini dilihatkan ke orang tua murid lewat video atau foto-foto secara daring gitu. Kemudian juga sekolah ini misalnya unggul, keunggulannya apa gitu loh. Misalnya tentang di sini unggulnya sekolah ini matematika unggul, IPA. Nah, terbukti misalnya dia juara-juara di lomba OSN, atau mungkin bisa juga di non akademiknya gitu, mungkin di bidang olahraga, itu bisa disampaikan lewat foto-foto video ke orang tua murid
Jadi sekalian memperkenalkan juga tadi ada ekskulnya Pak ya, dan juga pastinya memperkenalkan wali kelas dari masing-masing murid kita. Nah kemudian saya ingin bertanya kepada Pak Asli, mungkin bisa dijelaskan lebih spesifik lagi Pak tentang pembelajaran online atau daring seperti ini. Jadi kan kalau kemarin dia pada saat kita membahas PPDB menjelaskan mungkin ada beberapa hari di mana siswa bertemu langsung, kemudian nanti diselingi dengan online seperti itu, atau ada perubahan setelah ini Pak? Seperti apa? Jadi pada prinsipnya memang bertatap muka itu dihindari ya. Betul. Sekarang ini. Nah lalu sekarang menjadi tema pokok kita, artinya entry point-nya itu di online. Nah online ini kan perlu kita lihat beberapa sudut. Dari sudut kepala sekolah, gurunya, bagaimana, terus juga supporting daripada orang tua seperti apa, anak itu seperti apa. Tapi saya meyakinilah masih ada deviasi ya, istilah saya itu. Mungkin ada murid yang belum punya perangkat, atau yang secara umum itu proses baik MPLS, pembelajaran, apapun yang dilakukan oleh sekolah nanti itu kan online. Nah, berarti online ini kan jaringannya dulu harus ada. Nah, jaringan itu harus ada, lalu bagaimana tentang pembiayaan misalnya. Nah, pembiayaan untuk entry point masuk supaya yang saya sebutkan tadi bisa berjalan dengan baik, maka sekolah juga sekarang sudah diberi kemudahan. Istilah Pak Menteri itu dana Bosnas itu dilonggarkan ya, dilepas begitu untuk menunjang proses pembelajaran atau kegiatan sekolah yang melalui online. Nah sekarang kita dapat informasi kemarin bagus sekali, bahkan kalau saya hitung itu bisa sampai 4 kali lebih murah dari paket data yang ada, cuma dia gelondongan. Jadi misalnya di sekolah itu ada 100 anak yang tidak mampu beli paket data, terus ditambah misalnya 30 guru, berarti ada 130. Kan logika kita klasik itu satu-satu beli paket data. Nah sekarang itu disiapkan oleh PT Telkom, minimal ada 1250 paket data, gigabyte ya, itu berlaku untuk 1 bulan. Nah nanti tinggal kepala sekolah atau yang ditugaskan untuk mendistribusikan, oh guru ini dapat 2 atau 3 paket, anak ini dapat 2 atau 3 paket, atau istilah saya gigabyte ya, seperti itu. Nah sehingga yang disebut tadi pembelajaran online, pengenalan lingkungan sekolah dan segala macam interaksi antara kedua belah pihak itu betul-betul bisa terlaksana dengan baik. Nah memang pasti ada permasalahan, misalnya orang tua yang mengeluh, mendampingi. Saya kira itulah yang sering saya sampaikan, bahwa pendidikan itu holistik. Holistik berarti tidak bisa hanya pemerintah saja atau sekolah, berarti ada orang tua, ada masyarakat, ada paguyuban dan seterusnya. Sehingga itu harus kita harus sadar, kita membuka diri bahwa memang seperti itulah seharusnya dunia pendidikan dikeroyokin supaya bisa lebih optimal. Jadi tidak bisa berdiri sendiri Pak ya, Iya, dari satu benar pihak sekali. harus ada dukungan dari pihak-pihak lain. Baik pemirsa Coffee Morning, kita akan kembali lagi sesaat lagi dan masih membahas seputar tahun ajaran baru 2020-2021. Tetap bersama kami di Coffee Morning.